yang pertama menciptakan Malino Indah itu Malino Indah. saya. Awalnya saya konsen bupati. Bupati. Tetapi setelah saya cermati perkembangan politik, Ya. enggak. Saya pasnya menjadi wakil bupati. Kalau mau melawan yang 4 ini, wah, itu sama dia buang garam di laut. Tetapi bukan pepes kosong mau jadi wakil. Saya membawa partai, tidak mau kalah. Tidak mau dikalah. Saya harus menang. Riolo Mariolona, Iya. sembilan rata-rata. Ikau mestinya matu-matu kau riparan lupa tahu. Tinuluk pagi kareso, nah hingga paminasan. Punala sungkiri pasar-pasar na tutuaya, pipat tutuanga, ya bahaya toh. Ya bapak saya pernah mengajar di Malakadi. Pernah jadi guru. Tenang, sabar, tunggu perintah selanjutnya. Jangan tahu nak boleh membantah bupati, ya kawan kalau jagaan ya karena mau apa pemerintahan kalau tidak membagus. Karena kita Rendra luar biasa. Dari 3 dulu kursinya PAN, dia switch bisa menjadi 6 kursi. Dan di Goa ini dulu Pak, pernah ada raja perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ruang Bicara INN Indonesia. Hari ini kami dari tim Ruang Bicara INN Indonesia bertandang ke salah satu tokoh Sulawesi Selatan, seorang politisi dan juga seorang pegiat sosial yang berasal dari tanah Kabupaten Goa. Sebelum saya memperkenalkan lebih detail siapa sosok beliau ini, viral yang ramai di media sosial tentang Warung 2000. Assalamualaikum Pak Nasran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar ini sehat? Alhamdulillah, baik sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Di Goa sudah mulai ramai soal poster-poster yang menampilkan gambar Bapak ini pada kontestasi pilkada Goa di 2024 mendatang. Artinya sudah siap, ada kesiapan untuk maju sebagai kontestan ini. Ya. Sesungguhnya setelah saya menjadi anggota DPR Kota Makassar selama 3 periode, saya menjadi pekerja sosial. Pekerja sosial. Iya, aktif LSM di Kabupaten Goa. Setelah itu saya di Makassar sekarang membuka Warung 2000. Warung 2000 yang viral ini Pak ya, sosial media. Warung yang harga nasinya itu 2000. Nah, tapi kalau dijual di luar itu sekitar 15.000 sampai 20.000. Tapi di saya 2.000 untuk membantu masyarakat. Baik Pak, sebelum terlalu jauh bicara soal pilkada Goa ini, saya ingin mengelaborasi tentang siapa sosok beliau ini. Mohon maaf ini Pak, bahwa Pak Nasran ini adalah seorang ex anggota DPRD Kota Makassar yang dia mulai karirnya di tahun 99 sampai 2014 dari fraksi Partai Golkar. Betul Pak ya? Betul. Dan beliau ini juga seorang penggiat sosial, bermain di NGO kalau nggak salah. Ya. Artinya animo pemasarakatan sangat tinggi. Ya. Ya. Nah, kalau lihat dari segi keterampilan, sesungguhnya hanya 2 keterampilan saya. ya ada 2, Kerja sosial dan politik. politik dan sosial. Nah, di politik saya sudah berhasil menjalani anggota DPR selama 3 periode. Dari tahun 99 dan 2014. Nah, yang menjadi fenomenal ketika itu awal saya jadi anggota dewan, satu-satunya anggota dewan itu dari sarjana agama. Sarjana agama ya. Iya, karena saya kan latar belakang Basic akademiknya agama ya. Di kampus mana itu? Di UMI, tapi terakhir selesai di UIN S2 di UMI. Ya. Gitu. Nah, karena politik juga termasuk keterampilan saya. Nah, ini di Kabupaten Goa mau pilkada ya, seluruh Indonesia mau pilkada. Kada Serentak. Nah, saya merasa terpanggil. Mau juga menjadi pemimpin di Kabupaten Goa, dan itu sudah lama saya impikan. Ya, tapi sebelumnya ini kalau bicara soal memang asalnya Pak Nasran dari Goa ya.
Iya, saya asli Bontonompo. Bontonompo, ya ya. Asli Bontonompo. Memang ya saya besar di Goa. Besar di Goa. Saya besar di Goa. Alumni SMP Negeri 2 Goa Sumbu Binasa, di Sumbu Binasa. Nah, gitu. Mantan ketua Hikmah, Himpunan Pelajar Mahasiswa Goa Komisariat Umi. Komisariat Umi. Iya, jadi kalau soal pengalaman bergaul Ya. di Kabupaten Goa, alhamdulillah ya sudah cukup banyak saya punya pengalaman. Bahkan dulu yang pertama menciptakan Malino Indah itu Malino Indah. saya yang bekerja sama dengan almarhum Idris Kadir Dalde. Pak Idris Kadir Dalde. Anaknya Bupati Kadir Dalde dulu. Gitu. Di zaman-zaman itu. Zaman dulu ya. Ini mulai menggaungkan Malino Beautiful pada saat itu. Tapi penciptaan awal untuk mengkondisikan bahwa Malino ini punya potensi yang luar biasa dari aspek pariwisata ya, dan serta hasil-hasil bumi itu saya ciptakan Malino Indah. Berarti Bapak ini salah satu orang yang melakukan analisis SWOT. Iya, Malino Indah. Cuma ya saya tidak tahu ya kenapa ya berkembang tapi belum maju. Belum maju. Iya, seharusnya kan mesti seiring perkembangan dengan kemajuan. Ya. Nah, kalau perkembangan itu kan ya kelihatan dia bagus apa semua, tetapi kemajuan belum dia capai. Salah satu muatan dari kemajuan itu adalah aspek pertumbuhan ekonomi. Aspek pertumbuhan ekonomi. Ekonomi di mana bergerak, tapi pertumbuhannya tidak terlalu signifikan. Yang seharusnya itu harus signifikan. Ekonomi di sektor informal begitu. Ya, pariwisata. Pariwisata. Dan Kabupaten Goa ini luar biasa. Punya daratan, punya pegunungan, punya laut, punya sungai. Iya. Kalau potensi-potensi ini dikembangkan, insya Allah kesejahteraan masyarakat Kabupaten Goa itu Bisa tercapai. Dan pernah terbukti kan? Pernah terbukti waktu baru mau dibangun apa itu yang dam Bili-Bili. Masyarakat Goa kan ketika itu tiba-tiba di Makassar ini yang kuasai rata-rata di tempat rumah makan apa semua di tempat-tempat itu banyak dari masyarakat. Baik, sebelum jauh bicara soal potensi waktu Goa ini. Iya. Ramai sudah baliho Bapak yang beredar di sudut-sudut kota Sumbu Binasa maupun di pelosok ini. Tapi di situ bakal calon bupati Goa. Memang konsennya ke bupati atau bagaimana? Awalnya saya konsen bupati. Tetapi setelah saya cermati perkembangan politik, ya, enggak. Saya pasnya menjadi wakil bupati. Wakil bupati ya. Iya. Karena tidak bisa saya nafikan 4 nama yang beredar di Kabupaten Goa ini kan semua orang kuat. Orang kuat. Ya, ada Mawansa, ada Nuskara, ada siapa? Talendra. Ini semua mau jadi calon bupati. Nah, saya tidak bisa menafikan kekuatan mereka. Kalau mau melawan yang 4 ini, itu sama aja buang garam di laut. Ya, sehingga saya posisikan menjadi wakil saja. Tetapi bukan pepes kosong mau jadi wakil. Saya membawa partai. Oh iya. Saya bawa Partai Golkar. Partai Golkar itu punya 4 kursi di Goa. Iya, dan partai yang cukup dikenali di Kabupaten Goa. Mendarah daging sudah Golkar. Golkar, Pak, pernah berjaya di Kabupaten Goa. Nah, kenapa belakangan ini agak merosot? Karena kan tidak kurang kader yang punya keberanian untuk tampil. Tapi bicara soal kekuatan partai, kekuatan politik ini, ya, Pak, kenapa harus mau maju sebagai 02? Sementara kalau dilihat ada kendaraan yang bisa saja mengusung kita maju di 01. Golkar itu cuma 4 kursi. 4 kursi. Iya. Bisa membangun koalisi, bisa mencari partai lain. Kursi. Ya. Gitu kan. Cuma ini waktu kan kasih. Waktu kasih. Mesti orang yang rata-rata ketua-ketua partai lah yang punya interaksi itu mencari partai yang lain.
Gitu. Saya kan pengurus tingkat 1 di Partai Golkar di Sulawesi Selatan. Tapi artinya kita sudah yakin betul ini Golkar akan siap untuk akan dari kontestasi Pilkada 2 ini. Memang saya yang DPD 2 Partai Golkar, saya yang direkomendasi di itu dalam rapat pleno diputuskan. Sampai ke terus DPD 1 juga sudah bersurat ke pusat DPP ya, mengusulkan nama saya. Nah sekarang saya tinggal tunggu siapa yang mau melamar saya. Oh gitu. Gitu. Jadi artinya saya menjadi wakil. Pak Nasran ini tetap dengan membaca peta kekuatan figur-figur yang mulai muncul. Iya, dan saya selalu kalau mau mencalonkan seperti itu tidak mau kalah. Tidak mau kalah. Saya harus menang. Nah, ini politik, Pak. Jadi bukan pepesan kosong. Bukan, saya bawa Partai Golkar 4 suara. Dan juga punya basis massa tentunya. Wih, mohon maaf Pak. Iya. Saya ini keluarga besar di Kabupaten Goa. Iya. Riolo Mariolona. Iya. Sangin bijangku rata-rata pejabat. Dan memang ada pesan-pesan leluhur saya di Kabupaten Goa. Apa pesan-pesan leluhur itu? Ikau mestinya matu-matu ko riparan rupatau. Tinuluk pagi kareso na higap paminasan. Tinuluk pagi kareso. Ya, jangan berhenti bekerja, jangan berhenti berkarya agar kau dapat cita-cita. Dan nganu ko bermanfaatlah kau. Matu-matu ki ritau jaya. Iya. Matu-matu riparan rupatau. Itu pesan-pesan Pak Nasran sudah lakukan melalui sudah lembaga-lembaga ini. Karena di Goa juga itu ada namanya Basumpa. Kuna Basum kiri pesan-pesan atau tuanya, pipat tutuanga yang bahaya toh. Kabupaten Goa, masyarakat Goa karakter satu. Gitu. Sehingga saya yakin kalau saya maju, ya pertama unsur keluarga saya itu memang benar-benar karena banyak pejabat, guru sekolah, imam, di Montonompo itu rata-rata nenek saya yang menjadi imam di desa-desa, keluarga, bahkan naik ke dataran tinggi itu Malakaji karena bapak saya pernah mengajar di Malakaji, pernah jadi guru di Malakaji sebelum masuk di kantor koperasi di Kabupaten Goa. Jadi bapak saya itu pernah mengajar di Malakaji. Baik Pak, ini kita bilang bukan maju di Pilkada Goa ini bukan pepesan kosong, bukan berangkat dengan kekosongan. Itu ada hitung-hitungan, ada blueprint ini yang dipegang di Goa ini. Dan misalnya kalau kita maju dan nakamasia yang karena ta'ala terpilih apa yang kita mau di Goa, dari seperti mana dan seperti apa pengelolaan di Goa ini. Kan begini, kalau kita punya prinsip bahwa kita harus bermanfaat bagi orang lain, tentu yang dipikirkan pertama itu adalah bagaimana meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Goa. Kesejahteraan itu kesejahteraan ya. Dan banyak sektor-sektor yang bisa menunjang itu. Karena Kabupaten Goa secara teritorial dia punya gunung, Pak. Ada gunungnya. Ada laut, ada sungai, ada daratan. Ya. Di daratan pasar-pasar tradisional, transportasi apa semua UKM bisa dikembangkan. Di pegunungan, hasil bumi, kentang, wortel apa, ya, tokce, terus dengan banyak sekali. Gitu. Lalu di sungai, ya kan, banyak tambang apa semua. Di bagian-bagian utara. Susah mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat pun kalian jadi nawa-nawa. Iya. Sebagai penguasa kalian aja nawana, tapi kalau politisi tulen itu dia selalu berpikir tentang orang banyak, memikirkan hal yang banyak. Itu politisi tulen, Pak, selalu berpikir tentang orang banyak supaya banyak jangan kamu saya yang naik kan gitu. Intinya pemerintah tahu nah
gitu. Itu prinsip yang kita bawa ya. Tapi kemarin kita Rona sudah mulai juga bergeser nilainya. Oh, bergeser. Iya. Mesti ada pertimbangan karena kan mesti kita ikuti irama teknologi saat sekarang ini. Gitu. Artinya enggak serta merta ya, yang mutlak. Ya. Gitu. Ini pemerintahan. Ya. Ada kajian tersendirinya juga. Dan harus melalui by riset ya. Dan mengikuti zaman yang sebentar. Dan saya paham itu yang namanya wakil-wakil di mana-mana, Pak. Iya. Tapi saya mau ingin tegaskan, kalau misalnya terpilih jadi wakil, ada lamar ki, lalu jadi ki kontestan, lalu terpilih, apa yang kita bisa buat? Ini kan banyak asumsi di luar sana. Kalau wakil itu cuma bagaimana? Yang pertama itu wakil kadang-kala melaksanakan perintah atas petunjuk bupati. Perintah atas petunjuk bupati. Mesti loyal agar pemerintahan itu berjalan dinamis dan harmonis. Itu dulu. Lalu kedua, punya kemampuan menjabarkan, menjalankan, mengamankan visi misi bupati. Nah itu dulu. Jadi selaku bupati, memang kita punya ide juga, kita punya gagasan juga, tapi diberikan saran-saran terhadap bupati. Itu kalau posisi wakil. Nah gitu. Tidak serta-merta kita sebagai wakil bupati lalu tiba-tiba apa? Tidak bisa. Mesti taat dan patuh atas petunjuk dan perintah bupati. Kalau misalnya bupati misalnya tidak mengakomodir apa yang menjadi gagasan dan ide, apa yang harus kita lakukan? Mesti tenang, sabar, tunggu perintah selanjutnya. Tidak tahu nak boleh membantah bupati ya kawan kejagaan ya karena itu aturan Pak, tidak bisa. Iya makanya kendati pun wakil mesti memang juga cari wakil yang punya kecerdasan politik. Salah satu tugasnya adalah punya kemampuan mengejawantahkan, menjabarkan, memaknai visi misi bupati. Bayangkan kalau bupatinya sudah dari 10, wakil kenapa lari 2 dari 3? Yang seharusnya kan dia mepet terus seperti itu. Tetapi toko coba-cobai pariolai bupati ya. Tetapi harus loyal. Loyal. Itu. Harus punya kemampuan menjabarkan visi misi bupati. Loyal tetapi dalam konteks tertentu Pak ya. Iya, memang begitu pemerintahan. Jangan sampai ada 2 matahari. Nah gitu. Gitu ya. Iya. Jadi tetap loyal terhadap bupati, melaksanakan perintah, petunjuk bupati. Sepanjang gagasan-gagasan dari bupati itu bermanfaat bagi masyarakat. Pastilah, karena kan orang membuat visi misi calon bupati itu sesungguhnya 80-90% untuk masyarakat. Gitu. Hanya 10% hanya buat kita. Gitu. Kalau pembacaan tentang Goa hari ini, Goa masa dulu dan masa kini, ada nggak yang masih semacam ruang-ruang kosong yang belum tersentuh oleh pemerintah? Itu pasti itu ada di setiap daerah ya. Masih ada kekurangannya, tetapi ya tentu lebih banyak kelebihannya. Ya kekurangan inilah yang kita benahi. Yang sudah baik kita tingkatkan, mesti bersinergitas ya antara pemimpin yang lama programnya dengan pemimpin yang baru. Punatena rakyat balas geraya kembali lagi ke nol. Jadi tingkatkan yang sudah baik ya. Terus kita kelola yang belum baik dengan tidak menyalahkan siapa-siapa. Artinya kalau saya boleh menyimpulkan ini, kalau boleh, artinya kita menganggap bahwa pemerintahan sebenarnya sudah cukup membangun Kabupaten Goa begitu. Membangun. Ya. Saya tidak punya kemampuan bahasakan cukup. Tapi ya Adnan itu cukup membangun Kabupaten Goa. Cukup membangun. Karena mau apa pemerintahan kalau tidak membangun? Kan begitu. Tapi kan ada juga yang stagnan. Ya pastilah, karena kan sumber anggaran juga mesti diperhitungkan. Tapi kan kalau PAD Goa bagaimana? Besar sekali Pak. Saya belum tahu, tapi kelihatannya sudah mencapai 1 triliun ya. Itu PAD Kabupaten Goa. Jai Tommy. Jai Tommy. Nah itu. Nah sekarang
sekalipun secerdas bagaimana pengelolaan pemerintahan, kalau tidak bersinergi juga dengan masyarakat, kau kalah toh itulah berkembang. Jadi memang harus selalu bersinergi, memperhatikan stakeholder apa semua. Terutama aja kontraktor lokal dari Kabupaten Goa perlu diberdayakan supaya tumbuh ekonomi. Tidak ada waktu pantar kamani lantam dari Kabupaten Goa, masih ada pengusaha irate, niat tonja orang-orang terampil. Apalagi aspek budaya dan pariwisata. Aspek budaya dan pariwisata bagaimana kalau gue? Dikenal Ini kan bersejarah. Pak dikenali kan mulai masa lalu gitu. Cuma dia sedikit redup. Dari aspek sejarah. Cuma tidak tahu di mana salahnya ya. Mungkin dari aspek penganggaran lah atau apa. Kita lihat. Yang jelas saya sudah punya kajian juga seperti apa yang harus dikembangkan. Ada yang riset. Tetapi apa yang ada di kepala aku ini hanya memberikan saran-saran ke bupati. Karena wakil aja kene. Nah gitu kan. Kalau bupati suka, alhamdulillah. Bupati tidak suka, sana-sana tuh mati. Kita yang bisa berikutnya. Kan begitu supaya pemerintahan berjalan dinamis, harmonis. Akan gitu. Berarti spirit politik ini dinamis dan harmonis. Tidak tahu nak boleh kaji dijil punya wakil. Tidak melampaui bupati itu sendiri. Iya, tetapi ya mesti punya kecerdasan. Mesti punya seperti saya ulangi lagi, kecerdasannya itu ya salah satu punya kemampuan menjawantahkan, menjalankan visi misi bupati. Bupati, nah, gitu. Baik Pak, ini kan sudah 4 ini figur di Kabupaten Goa. Kita bicara Goa ini Pak. Ada Pak Amin sekarang. Ya. Ada Darmawan Samuin. Kalau ada Ibu Husnia Talenta. Dan ada Kaki. Iya. Misalnya kita bicara misalnya dari 4 figur ini, semuanya melamar kita karena dari background atau kekuatan politik Golkar misalnya, itu secara ide yang mana yang seiring dengan figur. Misalnya yang pertama tidak mungkin mau melamar semua ya. Iya. Tapi yang kedua sepertinya saya kan juga ada sedikit idealisme dalam konteks politik. Kan bagus kalau koalisinya mulai dari koalisi Pilpres turun ke bawah. Golkar berkoalisi dengan itu, KIP Indonesia Bersatu, Indonesia Maju, Koalisi Indonesia Maju ya. Itu mau. Dari koalisi Golkar turun ke daerah. Enggak, koalisi yang Pilpres kemarin itu ya. Itu juga yang terjadi daerah. Coba kita turunkan ke Goa, gitu kan. Dan sekalipun barangkali ada yang mau melamar saya sebagai wakil, tentu cini-cini kita orang kata anak ini beta, mesti Amerika. Kalau kita lihat ini koalisinya Golkar di pusat ini kan di PAN, dia bergabung dengan PAN, dengan Gerindra, Demokrat. Nah kalau dari Gerindra ini yang paling potensial ini kan cuma kalau di Goa ini yang partai yang potensial ini kan ada Gerindra 8 kursi. PAN juga. PAN 6 kursi. Nah, 2 partai ini saya lihat. Dari 3 yang punya figur. Demokrat. Oh iya. Demokrat. Ada 3 partai yang punya figur. Nah, tapi kan Husni Talenta luar biasa. Dari 3 dulu kursinya PAN, dia bisa menjadi 6 kursi. Itu dari 3 kursi periode lalu. Sekarang menjadi luar biasa. Luar biasa menurut saya. Luar biasa itu. Seorang perempuan. Dan di Goa ini dulu, Pak, pernah ada raja perempuan. Iya, Karena ini ya. Nah, gitu. Dan ini yang mengamankan dulu konteks secara politik ketika kerajaan ada terjadi konflik, dia turun. Gitu. Waktu konflik Batas Salapa ini. Konflik Batas Salapa itu. Nah, di Karembe ini ya. Ini kan merawat politik juga ini turun juga. Karembe ini ya, alhamdulillah. Secara filosofi historis ada hubungannya itu Pak ya? Iya ada lah, karena kan kita ini orang-orang masih penganut budaya Kabupaten Goa. Gitu. Ibu Husnia Talenta. Husnia Talenta itu figur yang menurut Anda luar biasa karena mampu mendongkrak raihan suara dari 3 kursi menjadi kali-kalian aja pembayinya. Kali-kalian apa ini? Iya. Itu dahsyat itu. Dahsyat itu Ibu Husnia Talenta. Dahsyat. Kali-kalian apa ini? Iya kan? Selain dari itu kemampuan apanya lagi yang kita lihat dari Husnia Talenta?
misalnya ketua partai kan, ketua terus partai. lolos menjadi tingkat 1. Komunikatif, saya pernah berkomunikasi. Saya Tapi pernah. secara komunikasi politik ini berarti sudah jalan begini dengan figur-figur yang sudah ada. Jalan lah. Ya. Kalau mereka politisi-politisi itu kayak Dharmawansa, luruskan, terusnya pasti sudah jalan. Iya. Terusnya. Karena kita yang aman, Yang kini lama. kaya. Ketemu tuh dari kuliah jadi wakil jadi nampak lah. Masalahnya ada kendaraan ini. Ada kendaraan Golkar membawa 4 kursi. Itu bargaining politiknya di situ. Iya. Sudah tahu dah itu-itunya. Berarti kalau bicara soal harus linear ini, kalau nota tadi harus linear koalisi pusat turun ke daerah, tidak lari dari 2 partai ini, 3 partai ini, Iya. Gerindra, PAN dan Demokrat. Artinya hanya bermain di 3 figur ini. Sebaiknya seperti Sebaiknya kalau dilihat. tapi kalau lihat karena politik itu kan dinamis Itu ya. Sangat sementara ya Demokrat dengan Golkar cukup, Golkar dengan Gerindra cukup, Golkar dengan PAN. Golkar dengan PAN cukup, ya kan, karena PAN 6 kursi, Golkar 4 kursi, 60. Masalah apa aja pernah dulu. 2 partai ini berkoalisi sudah cukup mengusung. Iya, sudah cukup. Gitu. Tapi ketiga ini saya ulangi lagi nih, Pak. Ini pasti ada tuh manuta ini pembacaan dan apa istilahnya yang dimiliki figur-figur ini. Pak Nasran sudah menyebutkan bahwa Yusnatan itu orang hebat, salah satunya perempuan yang berani. Bagaimana dengan Darmawan Samuin misalnya kalau ngelamat gitu. Dan Mawan Samuin juga tahu hebat. Iya. Pertama juga dari gua turunan darah biru tuh kan. Dan berapa periode di DPRD tingkat 1 pimpinan DPR. Iya. Dahsyat itu juga. Amir Uskara, anggota DPR RI. Ya, Politisi yang tidak main-main. sudah level nasional. Iya. Itu semua masuk dalam perhitungan saya. Tapi kan orang dalam sebuah pergerakan politik itu pasti ada plus minusnya. Ya. Oh seperti ini gerakannya. Makanya saya juga harus yakin siapapun yang lamar saya mesti minta. Insya Allah. Yakin gini. Kita mau jemput dia mau ya. Betul. Artinya Artinya sudah matang hitung-hitungannya. ada. Sudah ada pendetaannya ini. Iya. Dan tahu ini geopolitiknya seperti apa di bawah ini. Tidak lagi-lagi saya katakan bukan pepesan kosong ini. Ya orang bilang di daratan tinggi kan itu suara terbesar di Kabupaten Goa. Nah, tapi kan tak buka-buka ratong. Bom lagi. Terus masuk Tapi percaya. Sembopo terpecah-pecah juga. Jadi memang kondisi politik itu berubah-ubah. Tergantung bagaimana kemampuan kita beradaptasi dalam sebuah perubahan. Iya. Mengikuti zaman. Mengikuti. Kalau misalnya saya tanya gini, apa sih sebenarnya ini kan lebih kepada isu nasional sebenarnya, bahwa beberapa tahun ke depan itu akan terjadi bonus demografi, dan itu didominasi oleh orang-orang yang berada dalam usia produktif, dalam hal ini adalah anak muda. Apa kira-kira anggota ini soal anak muda yang di tengah zaman yang serba modern ini, yang digital ini? Jadi begini, Ya. oke, itu betul. Tapi sebagai seorang politisi, Ya. jangan mendikotomi Jangan dikotomi. tua muda, tapi sinergikan tua muda. Iya. Kalau kau mendikotomi itu kan berarti sama halnya sebelum kau melakukan sesuatu sudah mensalimi diri Anda. Ya. Iya kan? Betul. Jadi disinergikan, jangan dikotomi tua muda. Kan gitu. Disinergikan. Orang tua kita ambil manfaat atmosfernya, Ya. anak muda kita ambil manfaat energinya. Semangatnya. Iya kan begitu. Nah, sebagai seorang politisi harus punya kemampuan mensinergikan ini. Itu Pak. Dipadukan deh. Iya. Jangan dikotomi. Jadi ketika bicara anak muda, saya tidak minder jika memang STR juga bisa bekerja. Muda tuh ini kayak generasi milenial, Iya. Gen Z begitu nih. Iya, STR itu tua kan kupake songkokku selesai maki-maki takkan. Dia bagus. Artinya Pak Nasra ini memiliki kemampuan Insya Allah. dengan dukungan yang ada. Iya. Ya.
Baik, Pak Nasrani ini Iya. barangkali terakhir. Iya. Siapa tahu ada pesan-pesan untuk masyarakat Goa atau Kabupaten Goa misalnya, dan misalnya guna masyarakat Dalle, masyarakat Karatala, lagi lolos, apa sekali lagi saya ingin tahu sektor mana yang paling utama nih ini Pak? Pertama, untuk memberikan pesan-pesan ke masyarakat Goa itu, Iya. saya tidak terlalu berani. Tidak Karena sesungguhnya masyarakat Goa itu ya justru jayangan pasannya daripada pemerintah ya. Itu masyarakat Goa. Nah, yang pasti Bapak doangan, Iya. dibantu, kidukung, naku kuletong aminti Kabupaten Goa. Naku kuletong jadi pemimpin di Kabupaten Goa karena tahun cita-cita. Dulu pagi kareso nak igapa. Biasa. Nah, itu. Ini sama dengan lain Hikmah Goa ini. Iya, saya kan doktrin Hikmah Goa juga nih. Goa. Oh, iya. Iya, memang itu doktrinnya anak-anak Hikmah Goa. Iya. Gitu. Artinya bukan main-main ini persoalan. Iya, nah, gitu. Dan saya kalau untuk memberikan pesan-pesan sama masyarakat Goa, ya saya bicara dia Minta gitu. terang gitu. Iya, hanya memang belum ada pemimpin yang mampu menjahit, yang mampu membangkitkan semangat masyarakat Kabupaten Goa. Nah, gitu. Baik, luar biasa sekali nih Pak Nasrani, seorang politisi yang berasal dari tanah Goa yang berkiprah di Parlemen Kota Makassar dari tahun 99 sampai 2015, dan juga beliau adalah seorang penggiat sosial. Dia doang sampai membantu para narapidana. Satu pesan yang saya tangkap itu adalah bajiki riparanta rupa tahu. Itu yang saya tangkap dari obrolan hari ini dengan Pak Nasrani. Ya. Terima kasih banyak nih Pak Terima kasih. Nasrani Terima telah kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari pun aja wakil bupati tidak menteri menteri ini. Dan orangnya mudah-mudahan ya. Amin. Amin. Aku lagi ini menginjau dan bisa menjadi bisa nih. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Iya. Dan saya ucapkan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Pak Nasrani ini bisa tercapai dan gagasannya bisa terjawabkan untuk masyarakat Kabupaten Goa.